kan terkenang selama hidupku, biarpun saya. Selamat siang Ibu Riani. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik Bu. Saya akan melakukan supervisi di kelas ini Bu. Ya, selamat siang Bu. Nama saya adalah Riani Setiawati. Saya guru kimia, mengajar di kelas 11 IPA. Besok kebetulan saya mengajar di kelas 11 IPA 2, mulai pukul 10 sampai 11.30. Berarti Ibu besok masuk kelas 11 IPA 11 2 IPA ya 2. Bu? Itu jam 10 sampai 10.30 ya. 11.30. 11.30, baiklah. Oke. Kalau boleh saya tahu Bu, karena saya besok supervisi di kelas Ibu, pada saat Ibu masuk materinya tentang apa ya Bu? Materinya mengenai hidrolisis garam Bu. Hidrolisis Ya, garam. hidrolisis garam. Untuk besok, karena Ibu supervisi, tujuan pembelajarannya apa ya Bu yang akan Ibu sampaikan besok kepada anak-anak? Ya, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan mengenai ciri garam yang dapat terhidrolisis baik parsial maupun total. Kemudian membuktikan ciri-ciri garam yang terhidrolisis itu baik parsial maupun total melalui kerja di laboratorium. Nah, yang kemudian menjelaskan cara menghitung pH larutan yang dapat terhidrolisis. Tujuan pembelajarannya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ciri-ciri mengidentifikasi garam yang parsial ya. Kemudian garam yang mengalami hidrolisis total ya kan. Kemudian Ibu mengidentifikasi garam yang bersifat asam ataupun garam yang bersifat basa gitu ya di laboratorium. Kemudian berarti Ibu melakukan identifikasi ya dengan di kelas nanti ya untuk supervisi. Kalau boleh tahu Ibu, area mana nanti yang akan Ibu kembangkan pada saat melalui kerja laboratorium itu, saya berharap anak-anak akan lebih dapat menggunakan rumus menggunakan rumus untuk menghitung pH garam yang terhidrolisis parsial ataupun yang total dengan hasil kerja identifikasi dengan kertas lakmus. Misalnya kalau dia bersifat asam, maka rumus yang mana mau digunakannya? Hasil hidrolisis bersifat basa, maka rumus yang mana digunakan ataupun yang total. Itu ada rumusnya masing-masing. Kemudian anak juga akan dikembangkan juga dengan melalui melihat dari YouTube. Ya, mereka akan saya akan berikan link dan mereka akan melihat di sana dan bisa menuliskan nanti reaksi-reaksi hidrolisis garam parsial, ya, garam yang hidrolisis total bisa melihat di sana ya melalui kerja yang ada di dalam YouTube. Nah, dan saya itu udah menggunakan diferensiasi karena di siswa saya ini Bu ada perbedaan apanya, cara belajarnya, kebiasaan belajarnya dan yang disukai mereka supaya mereka lebih senang belajar. Maka saya buat itu, ada yang suka YouTube, lihat dari sana contoh-contohnya. Itu juga ada yang suka membaca, seperti di Google banyak contoh-contoh. Itu juga contoh soalnya. Nah, jadi nanti dari dari hasil kerja di laboratorium juga mereka akan lebih senang membuktikannya itu dengan mengerjakan soal. Penggunaan hasil laboratorium itu akan dibuktikan dengan penghitungan dalam soal. Oh gitu. Berarti area yang akan Ibu kembangkan itu sih udah bagus ya, dengan Ibu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yaitu bahwa anak itu memiliki perbedaan kebutuhan di dalam mereka belajar ya. Ibu bisa saya Bu sudah membuat kelompok-kelompok mereka itu sesuai dengan minat mereka masing-masing dan kami akan bekerja laboratorium. Jadi untuk itu mereka sudah dipersiapkan, ada ketua kelompok masing-masing dan petugas laboratorium sudah saya arahkan untuk menyediakan
dapat hidrolisis dalam air melalui kerja kelompok, tapi laboratorium namanya. Kemudian menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis. Nah, jadi sampai sini ada gambaran nggak, Nak? Belum ya? Nah, Ibu yakin kalian nanti akan lebih jelas lagi mengenai hidrolisis garam. Sekarang kita buat tuh contohnya ya. Garam yang dapat terhidrolisis adalah, artinya hidro itu air ya, iya kan, hidro. Nah, jadi kalau hidrolisis berarti terurai oleh air. Hidro itu artinya lisis, artinya terurai. Jadi hidrolisis terurai oleh air. Contoh, misalnya NH4Cl itu jenis garam yang berasal dari basa lemak asam kuat. Basa lemaknya NH4OH, asam kuatnya HCl. Nah ini kalau dihidrolisis maka mula-mula dia terion dari NH4 positif tambah Cl negatif. Karena tadi reaksi hidrolisis adalah reaksi zat dengan air, maka NH4OH tambah air akan terjadi NH4OH tambah H positif, A tambah OH negatif. Apa hasil sampingannya? OH negatif. Apa sifatnya, Nak? Nah, jadi inilah nanti yang bersifat basa ya, yang dari rumah tadi bisa bersifat basa, bisa bersifat basa tergantung. Nah, kita buat kelompok ya, yang suka itu suka bergabung di kelompok itu, yang suka baca-baca di Google, udah ya. Nah, coba buat kelompoknya, Nak ya. Kemudian ada sini yang suka analisis laboratorium, praktek laboratorium misalnya, sampai juga ya buat kelompoknya, Nak. Ada yang suka pelajaran demonstrasi, nah ya coba buat kelompoknya, Nak ya, langsung bergerak. Untuk kelompok yang menyukai melakukan ini, coba lihat dulu di sana ada pelajaran mengenai hidrolisis garam ya. Lihat nanti contoh-contohnya, bagaimana reaksinya, apa sifat-sifatnya ya. Bagaimana reaksinya, garamnya, bagaimana reaksinya, bagaimana sifat lahirnya ya. Untuk yang suka lihat di Google, coba digambar dulu garam-garam yang bersifat asam lemak basa kuat atau basa lemak asam kuat. Contohnya garam yang berasal dari asam kuat basa kuat ya, dan asam lemak basa lemak. Coba buat contohnya dia dari Google ya. Buat Ibu Riani, ketepatan ini untuk pasca observasi ya, bersama dengan Ibu Riani yang saya supervisi dan juga pengajar praktik saya Ibu Herlina ya. Di sini tadi sesuai dengan yang saya lihat pada saat Ibu disupervisi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait pembelajaran supervisi di kelas tadi ya Bu. Pembelajaran yang Ibu sampaikan itu sudah baik tentang hidrolisis garam. Saya lihat anak antusias dengan apa yang Ibu sampaikan. Mereka semangat dan senang atas pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kemudian saya juga melihat tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, di mana tadi tujuan pembelajarannya itu ciri-ciri daripada hidrolisis garam, kemudian identifikasi hidrolisis garam, dan juga tentang pH ya, untuk melihat asam atau basah daripada hidrolisis garam tersebut. Tujuannya juga tadi tersampaikan. Kemudian yang menjadi satu pertanyaan saya, apakah ada kemajuan ya, yang Ibu harapkan dari metode pembelajaran yang sudah Ibu berikan hari ini? Ada nggak kemajuannya gitu? Jelaslah Bu, adalah kemajuannya karena mereka tambah semangat dan punya inisiatif untuk menjawab pertanyaan. Setelah selesai praktikum juga mereka sudah makin bagus hasilnya. Berarti ada tindak lanjut yang positif lah ya dari apa yang sudah Ibu sampaikan dari supervisi kita hari ini ya.
Terima kasih ya Bu.